pergi ke sebuah negeri yang bernama Ninawa dan penduduknya menyembah berhala dan patung-patung. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam sampai di negeri tersebut, Nabi Yunus terheran-heran mengapa penduduk di sana menyembah, meminta pertolongan kepada patung yang berhala, bahkan berbicara saja tidak bisa, bahkan memberi pertolongan saja tidak bisa, bahkan kalau ada musibah saja dihalau juga tidak bisa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memerintahkan kepada mereka bahwa bukan itu dalam engkau menyembah wahai penduduk Ninawa, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan engkau kebaikan, yang akan memberikan engkau banyak rahmat dan kasih sayangnya. Maka menyembahlah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam tetap terus berhari-hari berdakwah kepada mereka. Namun penduduk Ninawa mengatakan, wahai Yunus, kau ini orang dari mana? Sudahlah, jangan kau membawa-bawa ajaran-ajaran yang tidak kami ketahui sebelumnya. Patung ini, Tuhan kami ini telah membantu kami banyak hal, telah membuat negeri Ninawa ini menjadi negeri yang makmur dan subur. Karena siapa? Karena Tuhan kami ini, karena patung berhala ini, kata mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap terus bersabar untuk senantiasa berdakwah. Pelan-pelan kembali lagi mengingatkan mereka bahwa bukan itu, bukan patung, tapi Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar. Namun justru sebaliknya, mereka semakin mengolok-olok dan menghinakan Nabi Yunus alaihissalam, sampai Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak sabar lagi menghadapi perlakuan buruk dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, setelah 3 hari nanti akan ada musibah dan azab yang akan Allah timpakan kepada seluruh penduduk Ninawa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang Ninawa, dan mereka tetap saja tidak percaya. Lalu dengan keadaan yang sangat marah karena merasa oleh Nabi Yunus alaihissalam merasa bahwa penduduk Ninawa sangat keras kepala, Nabi Yunus pun kesal meninggalkan penduduk tersebut dan kembali lagi mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi akan ada azab Allah, kata Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pergi dengan keadaan yang luar biasa tidak suka dengan penduduk Ninawa, sampai akhirnya dia sampai di tepi lautan. Kemudian dia menaiki sebuah kapal. Dadanya masih menahan rasa amarah yang amat sangat besar. Orang-orang Ninawa itu sudah aku beritahu tentang kebenaran, namun mereka tidak juga mau mendengar, kata Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun pada akhirnya menaiki kapal yang banyak sekali orang di kapal tersebut, dan perjalanan di lautan, langit begitu cerah, angin begitu berhembus dengan sepoi-sepoi, semuanya begitu terang dan tenang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan di lautan tersebut mulailah terjadi bencana. Ombak yang tadinya lembut, ombak yang tadinya halus, mendadak pada akhirnya bergulung-gulung karena semua berubah. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, tiba-tiba ada hujan yang luar biasa deras, dan membuat kapal itu berombak ambing, dan orang-orang semua sudah mulai panik. Mereka membuang seluruh barang-barang mereka yang ada di kapal karena kapal menjadi semakin berat, dan kemudian mereka mengatakan bahwa ada harus satu orang yang harus kita keluarkan dari kapal ini supaya kita bisa selamat semuanya. Lalu mereka mengadakan pengundian sebanyak 3 kali untuk mengundi kira-kira siapa orang yang harus buang ke lautan supaya kita berselamat semuanya. Dan setelah diundi dalam undian pertama, keluarlah nama Yunus. Orang-orang mengatakan, jangan, dan Nabi Allah, jangan dibuang ke lautan. Mari kita undi lagi yang kedua kali, kata mereka. Lalu mereka pun mengundi yang kedua kali, dan lagi-lagi nama yang keluar yang kedua kali adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang mengatakan, jangan, dan Nabi Allah, jangan buang ke lautan. Mari kita undi lagi yang ketiga kali. Lalu mereka pun mengundi yang ketiga kali, dan lagi-lagi nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa dialah orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibuang ke lautan. Dia merasa mungkin ini karena meninggalkan kaum Ninawa, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum merintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaum tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam menenangkan orang-orang yang berada di kapal, dan mulai hadir bajunya dan bersiap-siap untuk loncat dari kapal menuju ke lautan yang sangat dalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pada yang meloncat, ternyata yang terjadi ada seekor ikan yang sangat besar buka mulutnya dan menangkap
yang terjadi kemudian adalah Allah mentakdirkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam tubuhnya tidak terkoyak-koyak dalam ikan tersebut. Dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam tulangnya masih ada, dagingnya masih ada. Selama berhari-hari ia tertidur pingsan di dalam perut ikan paus tersebut. Lalu apa yang terjadi di dalam perut ikan paus itu? Nabi Yunus alaihissalam merasakan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan yang berada di dalam perut ikan. Ketika tersadar, kemudian memeskan mata dan dibuka matanya karena ia tahu dia berada di dalam perut ikan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Dia angkat tangan dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wahai Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim, wahai Allah. Nabi Yunus alaihissalam membaca doa terus berulang-ulang sama dengan zikir-zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Yunus alaihissalam bahwa hanya Allah lah yang wujud dalam tersebut. Maka zikir terus memenangkan tangan dan jahat untuk minta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam kalau tidak berzikir tentu saja Allah tidak akan mengeluarkan dari perut ikan dan terus dilanjutkannya. Maka Allah tiba-tiba membuat mulut ikan paus terbuka dan Nabi Yunus alaihissalam memuntahkan oleh ikan paus tersebut sebuah yang mendarah pantus dan panas. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak berpakaian, dalam keadaan yang sangat lapar. Allah jadikan ada suasana labu di sana dan Nabi Yunus alaihissalam pun makan labu tersebut. Namun tiba-tiba mendadak tanaman tersebut menjadi kering dan Nabi Yunus alaihissalam pun menangis. Lalu Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam, wahai Yunus, kau menangis karena tanam labu ini kering, sementara engkau tidak menangis karena engkau meninggalkan penduduk Ninawa, penduduk yang berjumlah 100.000, bahkan engkau lebih merasakan karena engkau pergi begitu saja, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyesal Nabi Yunus alaihissalam. Dia tahu bahwa ia bersalah, tidak sepatutnya ia meninggalkan kaum, harus ia bersabar dakwah kepada penduduk kaum Ninawa tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun kembali lagi pada penduduk Ninawa dan kembali untuk mengingatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kaum penduduk Ninawa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam datang, mereka telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya hingga Allah menganugerahkan penduduk Ninawa kemahalan banyak dengan rizki, dengan anak-anak dan kemudian mereka dari penduduk. Lihat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita mendapatkan pelajaran untuk senantiasa sabar dan bersyukur atas semua yang Allah berikan untuk kita. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita juga belajar kalau ingin keluar dari masalah hidup, ingat ada yang berzikir untuk senantiasa melempar hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi dan Allah akan senantiasa juga memberikan jalan keluarnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.